Nah, bedanya apa dengan pebisnis 3i Network? Nah, ini kalau kita sebagai pebisnis 3i Network ataupun 3i Reborn, ya, posisi Anda sebagai nasabah, ya, seperti saya, katakan saya masih belum menjadi pebisnis, saya diprospek oleh si A. Nah, saya ditawarkan 3 produk yang ada di dalam bisnis 3i Network ini. Apa saja 3 produk ini? Ya, ada di sini Gain Protection, ya, perlindungan penghasilan, juga Protection 8 atau Pro 8, itu jaminan sampai di tahun ke-8 Anda mendapatkan nilai investasinya dipastikan sebesar 108% di tahun ke-8. Nah, ketiga produknya Istiqmal. Produk Istiqmal ini adalah produk syariah. Anda boleh memilih 3 produk ini, ya, sebagai nasabah dulu nih di PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Nah, saya memilih Istiqmal Syariah. Ya. Ketika saya sudah membeli produk asuransi Istiqmal Syariah ini, 2 yang saya miliki, ya, insurance dan investment. Ya, karena ini tabungan, investasi, sekaligus mendapatkan manfaat asuransi jiwa ataupun santunan bila mana terjadi risiko. Jadi 2 yang sudah saya miliki dari 3i Network ini, karena 3i Network ini insurance, investment, income, ya. Nah, itu kemudian setelah saya sudah menjadi nasabah, boleh memilih saya sebagai penabung aja, ya, dengan membayar kontribusi. Kalau kita di produk syariah, kita membayar kontribusi selama 5 tahun, setelah 5 tahun stop, ya, nanti di tahun ke-7 bisa diambil uangnya. Ini, ya, jika kita sebagai nasabah aja. Kemudian kita kan dikasih pilihan nih, punya hak untuk berbisnis ataupun disebut income, ya, penghasilan. Nah, saya di sini mereferensikan, kalau saya kuat dalam sisi finansial, katakan tidak ada masalah, ya. Saya menabung kemarin di nominal 500.000 per bulan. Secara finansial saya bisa, sanggup. Saya tidak perlu susah-susah dulu, ya, cari orang keluar, mereferensikan orang di luar. Saya referensikan aja dulu istri saya, anak saya, ya. Itu dulu yang penting, ya. Toh uang yang saya keluarkan di sini kan untuk tabungan juga, tabungan terproteksi, baik itu untuk istri, baik itu untuk anak, ya. Nah, baru 2 saya dapat. Sedangkan di 3i Reborn ini kan, kalau kita ingin menjalankan bisnis supaya dapat penghasilan, wajib kita mereferensikan 3 orang. Nah, daripada saya pusing-pusing juga cari orang di luar, saya bikin aja polis kedua saya nih dengan produk yang sama, Istiqmal. Maka saya sudah memiliki 3 grup jaringan bisnis. Karena di 3i Network ini kita membangun bisnis 3 grup. Jadi tadi saya sudah mereferensikan istri di grup 1, di grup 2 referensikan anak, dan grup 3 saya mengambil polis yang kedua saya, produk Istiqmal, untuk menjadi mitra bisnis di grup 3. Jadi saya sudah memiliki 3 grup seperti yang disyaratkan. Nah, pada saat saya proses mereferensikan istri, anak, dan polis kedua saya, semua itu di closing ataupun di input oleh mitra yang mengajak saya, karena dia yang sudah memiliki lisensi. Jadi di aplikasi, kita ada aplikasi namanya 3i Mobis, yang bisa menginput data itu adalah orang yang mengajak saya. Karena di sini saya belum memiliki lisensi, maka belum ada menu untuk penginputan data di dalam aplikasi 3i Mobis saya. Nah, kemudian ketika saya sudah berhasil mengajak 3 orang, bisa nggak saya mendapatkan penghasilan bonusnya? Belum bisa. Nah, ini pilihan saya, mau mengambil lisensi pada saat sudah berhasil di closing kan, efektif 3 grup bisnis saya ini, itu pilihan saya nih. Kalau saya belum siap, nanti aja lah, nggak apa-apa, saya sudah mereferensikan 3 orang. Nah, bonus rekrut belum dibayarkan kepada saya, karena saya belum memiliki lisensi. Ya, itu sesuai aturan dari AAJI, ASI, dan juga OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kemudian saya referensikan lagi. Ketika saya dapatkan orang keempat, saya tidak boleh lagi membangun lagi di grup 4, nggak boleh. Jadi harus saya letakkan di bawah siapa nih? Karena ini udah bisnis keluarga saya,
bisnis istri, bisnis anak, dan bisnis saya juga yang kedua. Artinya saya sudah memiliki 4 titik bisnis. Ya, saya referensikan, saya taruh di bawah istri saya. Tapi yang merekrut bukan saya, ya, tapi saya berikan kepada istri. Jadi istri yang merekrut, walaupun bukan istri yang mencari referensinya. Saya referensikan untuk istri, biar istri dapat komisi juga nantinya. Ya, taruh di bawah istri, yang mereferensikan istri, dan juga ada rekrutnya di istri juga. Kemudian saya dapat lagi, saya taruh di bawah anak saya. Ya, kemudian saya dapat lagi, saya taruh di bawah polis saya yang kedua. Ya, jadi saya sudah memiliki 3 grup. Di bawah 3 grup itu juga ada 3 posisi, ya, mitra bisnis, 3 orang mitra bisnis, masing-masing 1 orang. Nah, itulah terbentuk omset. Katakan saya semua sudah merekrut 500.000, ya, merekrut dengan memberikan mengajak nasabah saya dengan nominal pilihan menabung yang 500.000. Ini untuk mudah perhitungan aja. Nah, di bawah istri saya, di grup istri saya sudah memiliki omset 1 juta. Istri menabung 500.000 dan saya taruh di bawah istri saya itu 500.000, itu omset saya 1 juta. Di bawah anak saya juga, ya, di jaringan anak saya juga 1 juta, dan di bawah polis kedua saya itu 1 juta juga. Jadi saya sudah memiliki omset 1 juta, 1 juta, 1 juta. Nah, supaya saya bisa menaik level posisi, ya, karena syarat untuk menaik jenjang berikutnya di posisi tim entrepreneur itu minimal memiliki omset 1,4. Oke, saya cari lagi 1 orang lagi, saya taruh lagi di bawah jaringan istri saya, ya. Jaringan istri saya sudah mendapatkan 2 grup misalnya, ya, tetap yang rekrutnya istri. Tapi saya mencari, saya berikan untuk kepada istri, ya, karena toh tujuannya untuk penghasilan kita juga di dalam keluarga. Begitu seterusnya, anak juga dapat 1, di posisi kedua saya dapat 1, maka totalnya dengan nominal 500.000 saya sudah memiliki omset 1,5 juta, 1,5 juta, 1,5 juta. Syarat kita menempati posisi tim entrepreneur itu minimal memiliki omset 1,4 juta, ya, seperti dalam keterangan di dalam jaringan ataupun jaringan posisi, ya. Nah, maka saya mendapatkan bonus, ya, selain bonus rekrut. Kok bonus rekrut saya kan cuma 3 orang, ya. Tadi istri saya rekrut langsung, anak saya, kemudian polis saya yang kedua, ya. Jadi masing-masing 500.000, 500.000 itu, ya. Bonus rekrut saya hanya 3. Yang lainnya punya istri dan anak dan polis saya yang kedua. Paham, ya? Nah, dari situlah baru saya memutuskan mau ikut sertifikasi. Karena lumayan toh dengan posisi tim agency, ya. Saya mendapat bonus rekrut dari 3 grup ini, kemudian saya mendapatkan lagi bonus level, ya, bonus posisi. Lumayan gitu loh. Nah, saya ikut lisensi. Nah, setelah membayar untuk ikut sertifikasi AAJI dan ASI, ya, saya ikut ujian di situ, sertifikasi, belajar materinya seperti apa secara online, dikerjakan semua di rumah. Itu pun sertifikasi itu multiple choice, ya, ada kalau nggak salah kemarin 80 soal. Ya, itu mudah sekali gitu loh. Jadi mengenai pengenalan produk asuransi, ya, kemudian juga pengetahuan dasar asuransi lah. Ya, itu bisa, saya rasa buat banyak orang mudah sekali untuk dikerjakan. Nah, ketika sudah lulus sertifikasi, maka bonus yang harusnya saya dapat di bulan-bulan kemarin yang terpending itu baru dibayarkan, ditransfer ke rekening saya. Nah, itulah, ya, bedanya di sini agen asuransi konvensional dengan pebisnis 3i Network, ya. Kalau agen asuransi konvensional belum tentu dia membeli produk punya PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Dia untuk mendapatkan komisi, ya, menjual produk-produknya. Produk-produk yang dimiliki oleh PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Ketika dia berhasil closing, baru mendapatkan komisi, ya. Nah, itu, ya. Jadi belum tentu di agen asuransi konvensional ini dia membeli produk, belum tentu, ya. Tapi nanti kedepannya bisa saja membeli produk untuk menjaga
omset dia, ya. Nah, juga yang membedakan agen asuransi konvensional dengan pebisnis 3i Network, untuk mendapatkan komisi agen asuransi konvensional ini, uang akan didapatkan dari hasil rekrutan dia pribadi. Tapi kalau misalnya di pebisnis 3i Network, bukan hanya dari rekrutan pribadi, tapi rekrutan dari jaringan bisnisnya itu menjadi omset bisnis agen di 3i Network. Hitungannya dari omset nasional, ya kumpulan dari seluruh mitra bisnis 3i Network itu dikumpulkan dulu, nanti diambil NPV-nya, net premi value-nya itu atau omset nasional itu menjadi dasar perhitungan pembagian bonus. Beda kalau di agen asuransi konvensional, hitungannya itu dari omset pribadi, seberapa banyak dia menjual asuransi, produk asuransi, hitungannya nanti dari omset pribadi, ya. Ketika ada nasabah yang tidak membayar, itu akan mempengaruhi daripada pendapatan komisi atau bonusnya bagi agen konvensional. Tapi kalau kita di pebisnis 3i Network, kita katakan hanya bisa merekrut 3 atau 5 orang atau 6 orang saja. Rupanya jaringan di bawah kita itu membangun bisnis juga. Siapapun yang menjalankan bisnisnya, itu menjadi benefit untuk kita, memperbesar omset. Nah, jadi itulah ya perbedaan dari kita kalau sebagai agen asuransi konvensional di PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya dengan kita sebagai pebisnis 3i Network. Seperti founder bilang bahwa kita bukan menjual produk asuransi, tapi kita sebagai pebisnis networking asuransi. Jadi itu ya teman-teman, semoga sedikit banyak ini bisa membantu Anda dalam memilih ataupun memutuskan mengambil bisnis dengan basis asuransi. Ya inilah. Oke, sampai ketemu lagi nanti di video saya selanjutnya. Salam, bye.